belajar Al-Quran nggak harus bersanad. Jawabannya tidak harus, Ustaz ya? Nggak harus bersanad. Yang penting kita bacaannya tepat, ya, itu sudah cukup. Nggak harus bersanad. Bersanad itu adalah nilai tambah. Sanad itu adalah rangkaian perawi Al-Quran dari Nabi SAW, bahkan dari Jibril. Karena Allah menurunkan Al-Quran melalui Jibril, kemudian Jibril kepada Nabi, kemudian kepada para sahabat, tabi'in, dan seterusnya sampai ke kita. Pemula di sini pemula dalam menghafal. Dalam menghafal, Ustaz. Kalau bacaannya bagus, ya bisa dia langsung baca, berulang-ulang kali, sampai dia rasa sudah cukup, ya sudah cukup dengan mengulang itu, bisa dia lanjutkan ke ayat setelahnya. Atau dengan mendengar, kadang kan orang itu lebih kuat kemampuannya dalam melihat. Kalau melihat dia cepat hafal. Kadang ada orang yang lebih kuat kemampuannya dengan mendengar. Kalau mendengar, kalau melihat dia lemah, sulit menghafal. Tapi kalau mendengar dia cepat. Ya, kenali kemampuan masing-masing dan praktekkan sesuai dengan kemampuan itu. Setiap orang bisa saja beda-beda kemampuannya, Ustaz. Bisa ya? beda-beda. Oke, kalau waktu itu antum lebih Ana melihat. Melihat, Ustaz ya. Oke. Ana baca berulang-ulang seperti itu. Kemudian dipraktekkan ditutup, lagi, Ustaz. Baca tanpa melihat. Oke, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halo Sobat Al-Fadis, jumpa kembali dalam program 30 menit lebih dekat bersama Asatizah. Dan sore hari ini kita punya edisi yang tidak kalah spesial. Tentunya kita yakini dan kita mencoba untuk menghadirkan setiap episode adalah episode yang spesial untuk mengajar, termasuk menuntut ilmu. Ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, sore hari ini kita punya obrolan berkaitan dengan hidup berkah bersama Al-Quran. Siapa narasumber kita? Beliau adalah salah seorang asatizah yang berasal dari Pulau Garam, Madura. Kita akan kenalan, ada Ustadz Al-Iskandar Bahar. Sudah hadir di studio Al-Fadis sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Mas Niza bagaimana? Alhamdulillah. Beres Ustadz ya? Beres. Saya Alhamdulillah. Karena bahasa Madura dikit-dikit Ustadz ya. Kalau selingan. Oke. Ana walaupun Jember ini kan Pandalungan Ustadz ya. Dalam artian suku Jawa campuran dengan suku Madura. Tapi kok belum bisa bahasa Madura Ustadz ya? Mungkin kurang banyak ngobrolnya ya. Oke. Bahasanya ya. Oke. Memang harus praktek Ustadz ya? Harus praktek. Oke. Ustadz, ahlan bikum Ustadz. Ahlan. Masya Allah, Masya Allah. Sore hari ini kabar sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Aktivitas lagi sibuk apa nih Ustadz sekarang? Selain mengajar? Selain mengajar ya nemenin anak. Nemenin anak Ustadz ya. Ya bapak-bapak live lah Ustadz ya. Iya, bapak-bapak. Kehidupan bapak-bapak. Oke. Ustadz udah berapa lama nih di Jember? Baru 1 tahun. 1 tahun. Sebelumnya Ustadz? Sebelumnya ya pindah-pindah. Nomaden Ustadz ya? Iya, nomaden. Sebelum di Jember di mana Ustadz? Terakhir sebelum di Jember di Bogor. Oh di Bogor, Masya Allah. Cilengsi. Di Cilengsi Ustadz. Tapi nggak kehilangan bahasa Maduranya Ustadz ya? Bahasa Madura nggak akan pernah hilang. Karena udah mendarah daging Ustadz. Oke, Sobat El-Fadis, seperti biasa kita berikan juga kesempatan bagi kalian yang ingin bertanya sore hari ini. Karena tema kita adalah hal yang sekali lagi ini spesial dan menjadi hal yang harus kita yakini, ini pegangan bersama, yakni hidup berkah dengan Al-Quran ya. Nah sore hari ini kita akan mengenal dulu, kita akan cari tahu dulu tentang sosok beliau. Ustadz kalau boleh tahu, Ustadz ini dari kecil ya, ini apakah memang sudah mengenal tentang lingkungan atau mungkin sekolahnya udah dari kecil memang di lingkup agama Ustadz? Sekolahnya dari kecil ya di sekolah. Sekolah umum Ustadz ya? Ya sekolah umum. Enggak. Ana dari umum ya, SD-nya umum.
SMP-nya umum, SMA juga umum. Wah, sampai SMA umum Ustaz? Sampai SMA umum. Baru belajar tentang agama itu 5 tahun setelah SMA. 5 tahun setelah SMA? 5 tahun setelah SMA. Oke, waktu itu setelah SMA apakah langsung kuliah Ustaz? Enggak, setelah SMA kerja serabutan. Masya Allah. 5 tahun Ustaz? 5 tahun. Oke. Waktu itu memang pingin kerja atau nggak pingin kuliah dulu nih? Pengen nggak pengen harus kerja. Oh, gitu. Mau nggak mau harus kerja Ustaz? Mau nggak mau harus kerja. Jadi waktu itu benar-benar bukan keinginan tapi pilihan hidup. Pilihan. Habis itu setelah 5 tahun Ana mulai mengenal kajian, kajian di masjid. Waktu itu pertama kalinya kenal kajian di mana Ustaz? Di masjid. Di masjid maksudnya Iya. di Di daerah Bali. Oh, di Bali. Wah. Sebagaimana yang tadi pas ngobrol di luar. Oke. Ini karena pindah-pindah. Oh, sudah masuk ya. Oh, seperti itu. Jadi habis dari Bangkalan itu langsung ke Bali. Ke Bali. Kemudian Ana mulai tertarik untuk lebih mendalami. Kemudian beliau mengajak Ana untuk ke Libya. Belajar ke Libya. Padahal waktu itu adalah latar belakangnya masih umum. Tidak kuliah. Dan kerja serabutan. Diajak ke Libya. Karena Ana memang ingin belajar. Akhirnya Ana mau. Waktu itu ada sekitar 10 yang berangkat dari Bali dengan berbagai macam jurusan yang dipilih. Ana milih Iqdad dasar, ada teman lain milih takmili, ada yang syariah, berangkat 10 orang. Qadarullah, singkat cerita semuanya diterima kecuali Ana. Jadi 9 orang keterima kecuali antum. Berangkat 10 orang berangkat dari Bali, pulang dari Jakarta ke Bali 1 orang. Dan itu hanya antum? Hanya Ana. Masya Allah. Yang lain memang lulusan pondok semua. Mereka sudah fase bahasa Arab. Karena ketika pendaftaran itu menyerahkan berkas, diajak ngomong sama panitia penerimaan, ngomong bahasa Arab, Ana nggak bisa jawab sama sekali. Sama sekali nggak bisa jawab, nggak ngerti. Jadi waktu itu murni hanya berbekal ikut kajian itu pun nggak lama. Ikut kajian, kemudian ke Jakarta. Bondo nekat kata orang Surabaya. Ya, berakhirnya dengan kembali dari Jakarta ke Bali. Kemudian setelah kembali ke Bali, apakah kerja lagi Ustaz? Atau habis itu, dari Jakarta pas ke Bali itu kan pertengahan tahun ya. Pertengahan tahun itu Juli atau Agustus lah. Teman Ana yang ngajak, beliau adalah teman sekaligus guru. Sempat ngajar beberapa kali bahasa Arab. Beliau nyuruh dan nyarankan Ana itu untuk belajar di Al-Irsyad Surabaya. Dan kalau di Al-Irsyad Surabaya itu pembukaan tiap semester. Kalau di Libya dulu pembukaan 1 tahun sekali. Jadi Ana pulang sekitar Juli. Nanti di Surabaya itu buka pendaftaran baru Januari sekitar itu. Di sela-sela nunggu itu Ana mulai menghafal. Masya Allah. Kalau boleh tahu waktu itu pertama kali mulai menghafal umur berapa Ustaz? 22 mungkin ya. 22 ya? Ya sekitar itu 22. Umur 22. Ana manfaatkan 6 bulan itu untuk menghafal. Kemudian setelah itu masuk ke Al-Irsyad Surabaya dan alhamdulillah diterima dan mulai belajar bahasa Arab di sana. Waktu itu saat ketika awal menghafal, apakah sudah mengenal metode cara menghafal Al-Quran atau waktu itu hanya mengandalkan ini mengisi waktu luang Ana akan menghafal? Enggak tahu metode apa. Yang penting pakai metode hafal. Apa waktu itu ya? Yang penting menghafal, murojaah, hafal murojaah. Itu saja. Bahkan kakak Ana dulu sempat bilang ya, Ana lupa sih kalimat pas tepatnya itu, yang jelas
satu kalimat yang menunjukkan itu adalah usaha yang sangat berat dan sangat sulit sekali, hampir mustahil. Bagaimana mungkin, karena kan memang backgroundnya dari umum, kakak juga dari umum, bagaimana mungkin bisa menghafal Al-Quran yang tebal segitu, itu sangat sulit. Ana berkata dalam diri ana, walaupun seumur hidup tetap ana akan menghafalnya. Walaupun Al-Quran itu tidak bisa ana hafal kecuali dengan menghabiskan semua hidup, ana akan jalani itu. Berarti ada komitmen waktu itu Ustaz ya? Sangat ingin itu, sangat ingin bisa dan sangat ingin hafal. Karena di awal-awal ana ikut kajian itu, ana suka baca biografi ulama itu. Mereka kan pasti hafal Al-Quran. Dari kecil udah hafal Al-Quran. Jadi ingin tertarik dari situ, mulai tergerak untuk menghafal Al-Quran. Jadi motivasi ini berawal dari antum membaca biografi para ulama. Iya. Ya? Dan rata-rata mayoritas ya, bukan rata-rata, mayoritas mereka adalah seorang penghafal Quran. Penghafal Al-Quran. Oke. Nah kemudian Ustadz, antum kan merantau kemana-mana nih ya, dari Bali sempat ke Bogor juga, ke Jakarta, ternyata qadarullah tidak lolos waktu itu, terus ke Surabaya Ustaz ya? Surabaya waktu itu bentuk respon dan juga dukungan orang tua ini seperti apa Ustaz? Apakah bilang aduh pulang aja balik ke rumah aja, atau justru ayo semangat? Orang tua sangat mendukung. Sangat mendukung. Ya walaupun secara nggak bisa mendukung secara ekonomi, secara biaya nggak bisa. Cuman ngasih semangat, support itu pasti. Jadi tidak ada, justru orang tua tidak ada pertentangan Ustaz ya, support terus ya? Support terus, tidak ada pertentangan. Oke. Kemudian balik lagi ketika di Surabaya nih Ustaz ya, di Surabaya mengenyam pendidikan berapa lama Ustaz? 2 tahun. 2 tahun ya? Iddat kalau di Surabaya itu seperti iddat Lipia yang 2 tahun itu. Bahasa Arab. Fokusnya pada bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Itu sebelum antum coba lagi ke Lipia? Sebelum coba lagi ke Libya. Setelah 2 tahun itu kemudian ketika nyoba lolos. Alhamdulillah. Setelah mencoba 2 kali Ustaz ya? Setelah 2 kali. Oke. Kemudian bisa sedikit cerita Ustaz tentang perjalanan antum selama di Libya itu. Karena itu kan memang bukan hanya menguras waktu Ustaz ya, tapi juga mungkin banyak hal, termasuk juga mungkin pengorbanan jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Bisa cerita sedikit Ustaz? Ana masuk Libya itu tahun 2009. Pas setelah lulus dari Al-Irsyad itu langsung ke sana 2009. Program takmili dulu, karena dulu ya di masa ana gak bisa langsung masuk syariah. Jadi belum bisa pilih jurusan atau waktu itu ya? Belum bisa langsung S1. Harus melanjutkan ke bahasa dulu. Walaupun antum sudah punya basic iddat waktu itu ya? Harus melalui takmili. Takmili setahun, kemudian setelah itu langsung ke syariah. Syariah S1. Kemudian semester 4 ana menikah. Masya Allah. Dan pindah dari Jakarta. Tetap kuliah di Jakarta, namun karena tuntutan hidup harus menafkahi hidup di ibu kota Ustaz ya, waktu itu merasakan ya. Ya rumah penginapan, tempat tinggal yang sangat mahal, biaya hidup juga sangat mahal. Ternyata nanti pindah ke Tangerang, Tangsel tepatnya di Tangerang Selatan. Oke. Selatan, di Pondok Tahfidz di sana. Jadi sambil belajar di Libya, di sana mengajar. Oke. Tapi kuliahnya tetap di Libya Ustaz ya? Tetap di Libya. Oke. Jadi menikah bukan halangan ya? Menikah bukan halangan waktu itu ya? Bukan halangan sama sekali. Yang penting bisa pindah tempat ya Ustaz ya. Oke. Kemudian bisa lulus tepat waktu Ustaz ketika di Libya? Lulus tepat waktu. Oke. Lulus 2014. 14 ya. Oke. Kemudian setelah lulus 2014, apakah langsung mengajar atau langsung ke studi berikutnya Ustaz? Lulus 2014 di Libya itu ana ingin memperdalam Al-Quran, karena di Libya itu kan fokusnya ke fikih dan usul fikih, syariah, fikih dan usul fikih. Al-Quran sangat kurang sekali. Hanya anak ingin memperdalam Al-Quran. Anak dengar dari teman juga ada seorang syekh dari Sudan,
Beliau memang Ustadz Afan bisa agak sedikit maju Ustadz dengan mikrofon. Oke. spesialisnya di Al-Quran. Nah, anak tertarik pergi ke sana, bergabung di Mahat itu, belajar sambil mengajar. Oke. Berarti dua hal ya, belajar, mengajar. Belajar mengajar. Oke. Waktu itu belajar apa dan mengajar apa Ustadz? Waktu itu belajarnya Al-Quran, karena memang yang dicari setelah lulus LIPIA memang Al-Quran. Anak belajar Al-Quran dan mengajarnya berbagai macam, karena di Mahat itu kan dibutuhkan berbagai macam disiplin guru yang bisa mengajarkan banyak disiplin ilmu, sedangkan pengajarnya sangat terbatas sekali di Mahat itu. Ya, jadi anak walaupun nggak ahli di berbagai macam, ya tetap terpaksa juga mau nggak mau harus mengajar. Itu berapa lama Ustaz? Itu 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Itu di Bogor. Masya Allah. Bogornya Ciawi. Hafal ya Ustaz ya, titik-titik tempat antum menginjakan kaki dari Bali. Masih teringat. Masih ingat. Oke. Kemudian setelah 1,5 tahun di sana, antum melanjutkan ke? Anak ke Surabaya. Balik lagi ke Surabaya. Balik lagi ke Surabaya, karena orang tua di Surabaya. Orang tua di Surabaya. Anak balik ke sana, kumpul sama orang tua tinggalnya, sekaligus ngajar di Setai Ali bin Abi Thalib. Dulu yang Mahat Ana sebelum menjadi Setai ya, masih Ali Risat. Nah, ketika Ana balik ke sana sudah menjadi Setai. Dan Ana bergabung dengan Setai di situ. Masya Allah. Selama berapa tahun di sana? 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun LIPIA buka pendaftaran S2. Masya Allah. Anak ingin lanjut. Balik lagi ke sana. Balik lagi. Anak ingin lanjut, akhirnya Anak tinggalkan Setai untuk lanjut studi ke LIPIA. S2. Itu jurusan apa waktu itu? Fikih dan usul fikih. Lulus tahun? Lulus setahun yang lalu, 2021. Baru kemudian ke Jember Ustaz? Baru ke Jember. Oke. Jember pernah terbayang nggak sebelumnya Ustaz bakal menjadi kota yang akan antum jajaki nih? Sebenarnya ketika 2 tahun di Jakarta studi S2 itu kan 2 tahun masuk kelas, 2 tahunnya adalah nulis untuk tugas akhir itu. Sudah ada rencana ke Jember, karena memang istri Ana orang Jember. Oh Masya Allah, orang Jember asli Jember istri Ana. Jadi setelah sekian tahun, 10 tahun Ana bawa, Ana pengen kembalikan istri Ana dalam dekat dengan orang tua gitu. Ruangan aslinya Ustaz ya. Dekat dengan orang tuanya gitu. Itu di 2 tahun setelah Ana masuk, tepatnya 2019 itu sudah ada rencana. Dan baru terrealisasikan di 2021. 2021, Masya Allah. Perjalanan yang panjang Sobat Al-Fadis, tapi ya itulah namanya karir menuntut ilmu Ustaz ya. Dimanapun yang penting motivasinya yang selalu dipegang, insya Allah sampai Ustaz ya. Oke, sekali lagi kita balik ke topik utama kita, yakni hidup berkah dengan Al-Quran atau bersama Al-Quran. Ustadz, kita pingin kasih motivasi nih ya kepada Sobat Al-Fadis. Al-Quran mungkin sudah dikenal oleh umat muslim Ustadz, tapi banyak yang mungkin belum merasakan bahwa kita harus dan terus belajar Al-Quran Ustadz. Sebenarnya kalau mungkin Ustadz bisa sampaikan lagi kepada Sobat Al-Fadis, apa sih Ustadz kebermanfaatan baik itu dunia atau akhirat apabila kita sebagai seorang muslim mempelajari Al-Quran? Manfaat Al-Quran jelas ya. Al-Quran itu adalah pedoman hidup seorang mukmin di dunia. Jelas. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan menjadikan itu sebagai pedoman, jelas akan selamat dunia dan akhirat. Itu ringkasnya ya. Manfaat yang sangat besar, keselamatan di dunia dan akhirat, belum lagi Allah menjanjikan derajat yang tinggi sesuai dengan banyaknya
dia membaca Al-Quran itu. Nah, Oke, Masya Allah. Ustadz, benar nggak sih, kan kalau secara matematika waktu orang semakin banyak membaca dan menghafalkan Al-Quran, waktunya berkurang secara matematika duniawi. Tapi di sisi lain katanya sih waktunya semakin berkah. Ini gimana Ustadz definisinya Ustadz? iya benar. Hidup dengan Al-Quran itu berkah, sangat berkah. Karena Al-Quran memang kitab yang diberkahi. Semakin sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah semakin berkah hidup kita. Dan itu tidak bisa dihitung dengan matematika. Memang sering semakin banyak kita berinteraksi membaca Al-Quran, akan banyak waktu yang terbuang. Waktu mencari nafkah juga semakin sedikit. Waktu dengan kumpul keluarga juga semakin sedikit. Tapi justru itu adalah keberkahan. Kalau kita ingin tahu bagaimana keberkahan orang yang hidup dengan Al-Quran, lihat saja para sahabat Nabi SAW. Nabi dan para sahabat beliau hidupnya sangat, walaupun secara materi, secara dunia jauh ya. Para sahabat itu kadang makan sehari makan, kadang enggak. Nabi kadang 3 bulan, pernah 3 bulan enggak ada makanan di rumah beliau. Namun mereka adalah orang yang paling bahagia dan paling berkah hidupnya. Jadi sekali lagi, kondisi manusia saat ini dengan kecukupan harta, banyaknya waktu itu bukan parameter bahwa hidupnya berkah, Ustaz ya? Bukan. Nah, berkah itu secara bahasa ya kan, banyaknya kebaikan dan terus-menerus kebaikan itu mengiringi itu. Dan itu kebaikan yang seperti itu ada pada Al-Quran. Al-Quran, Ustaz. Dan mustahil seorang mengetahui ini berkah atau tidak apabila dia tidak menghafal atau mungkin mempelajari Al-Quran, Ustaz ya? Iya, mempelajari, membaca, mempelajari dan mengamalkan. Dan mengamalkan, Ustaz. Oke, Masya Allah. Semoga ini jadi semangat kita semuanya, Sobat Al-Fadis ya. Nah, Ustadz, berbicara soal mempelajari Al-Quran atau juga menghafal, Ustadz ya. Tentunya Ustadz dulu waktu pertama kali menghafal nggak ada metode nih, Ustadz ya. Dalam artian asal menghafalkan ya. Nah, sekarang banyak mungkin Sobat Al-Fadis yang bisa kita lakukan. Di YouTube juga banyak tutorial. Sekarang juga belajar Al-Quran dengan mudah. Nah, kalau versinya Ustadz Iskandar nih ya, metode bagi mungkin pemula nih ya Sobat Al-Fadis yang ingin belajar Al-Quran atau mungkin menghafalkannya, bagaimana Ustaz? Sebenarnya setiap orang itu punya metode yang cocok dengan dia, dan insya Allah akan menemukan metode yang sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan waktu yang dia miliki. Kalau ana dulu, metode ana dulu itu ana menghafal hafalan baru, kemudian setelah itu, setelah ada punya hafalan 1 juz misalkan, ana murojaah dulu hafalan yang lama, ana hafal, ana murojaah ulang kembali sampai dari hafalan yang pertama sampai hafalan terakhir, selesai di murojaah baru nambah 1 juz lagi. Seperti itu. Terus nambah 1 juz lagi, murojaah lagi yang sudah dipunya, sudah dimiliki. Oke, Masya Allah. Kemudian Ustadz, bagi mereka yang punya aktivitas, Ustadz misalnya pagi harus bekerja, atau mungkin Sobat Al-Fadis yang pagi kuliah, sore mungkin ada kegiatan lain, ini apakah ada waktu yang terbilang cukup efektif Ustadz untuk menghafal? Iya, dulu ana menghafal itu lanjut sampai ketika ana mondok. Masya Allah. Di Alisat Surabaya itu, yang 2 tahun itu ana lanjut sampai mondok. Di pondok itu kegiatan sangat padat sekali, semua harus dihafal. Pelajaran di kelas itu semuanya harus dihafal, dan tiap hari itu di kelas ada mungkin 5 pelajaran, dan itu semua harus dihafal. Karena kita yang masuk di pondok itu memang kebanyakan dari umum, yang belum tahu bahasa Arab. Jadi metodenya adalah
menghafal kosakata, menghafal percakapan, praktek di depan kelas. Terus setiap hari menghafal, menyiapkan 5 pelajaran yang itu dengan menghafal, dan itu ana alhamdulillah masih bisa meluangkan waktu untuk Al-Quran. Padahal ada tanggungan hafalan lainnya, tanggungan hafalan lain. Okay. Belum lagi ada kajian setelah maghrib, belum lagi ada aktivitas kegiatan yang lain di pondok. Tapi bisa itu. Kalau kerja pagi kan sore ada waktu, malam ada waktu, insya Allah bisa. Berarti pertanyaannya bukan mengosongkan waktu Sobat Al-Fadis ya, bukan menunggu waktu kosong, tapi memang mengosongkan waktu untuk belajar, Ustaz. Iya, meluangkan waktu untuk belajar. Untuk belajar. Jadi jangan dibuat Al-Quran itu kita baca ketika kita nganggur, nunggu ana lagi nganggur sekarang, nunggu acara baru disempatkan. Jadi seolah-olah Al-Quran itu sebagai pengganjal waktu kosong kita. Tapi luangkanlah waktu khusus untuk Al-Quran. Korbankanlah sebagian waktu yang kita miliki memang untuk Al-Quran. Dan itu memang harusnya sifat seorang muslim, Ustaz ya? Iya, harusnya. Menghafal sebenarnya gak wajib, tapi membaca, mentadaburi dan mengamalkan itu yang wajib. Oke, Ustaz. Masya Allah. Balik lagi bagi pemula nih, Ustaz ya. Ketika kita mungkin menghafal, Ustaz ya, apakah kita harus mendengarkan terlebih dahulu berulang-ulang? Apakah kita cukup membaca berkali-kali, kemudian kita coba praktekkan hafalan kita, atau seperti apa sih, Ustaz? Mungkin bisa berbagi tipsnya ya. Pemula di sini pemula dalam menghafal. Dalam menghafal, Ustaz. Kalau bacaannya bagus, ya bisa dia langsung baca berulang-ulang kali sampai dia rasa sudah cukup, ya sudah cukup dengan mengulang itu, bisa dia lanjutkan ke ayat setelahnya. Atau dengan mendengar, kadang kan orang itu lebih kuat kemampuannya dalam melihat. Kalau melihat dia cepat hafal. Kadang ada orang yang lebih kuat kemampuannya dengan mendengar. Kalau mendengar, kalau melihat dia lemah, sulit menghafal. Tapi kalau mendengar dia cepat. Ya, kenali kemampuan masing-masing dan praktekkan sesuai dengan kemampuan itu. Setiap orang bisa saja beda-beda kemampuannya, Ustaz. Bisa ya? beda-beda. Oke, kalau waktu itu antum lebih Ana melihat. Melihat, Ustaz ya. Oke. Ana baca berulang-ulang seperti itu. Kemudian dipraktekkan ditutup, lagi, Ustaz. Baca tanpa melihat. Oke, Masya Allah. Waktu itu sendiri atau bersama partner, Ustaz? Waktu itu sendiri. Sendiri, Ustaz ya. Karena waktu itu kan di Al-Irsyad itu fokusnya bahasa. Nah, kalau teman-teman ana itu mereka hafalan untuk sesuai dengan kurikulum. Kan di Al-Irsyad dulu Surabaya itu 1 semester 1 juz. Jadi mereka hanya menghafal yang sesuai dengan kurikulum itu. Oke. Itu wajib, Ustaz ya, 1 semester wajib 1 1 juz semester ya? 1 juz. Jadi kalau partner nggak ada. Jadi fokus masing-masing hafalannya, Ustaz ya? Iya. Oke. Itu tadi bagi yang sudah bacanya bagus, Ustaz ya. Kemudian bagi mereka yang mungkin bacaannya masih kurang bagus atau mungkin masih belum lancar, tapi ada keinginan menghafal Al-Quran, itu baiknya dia boleh nggak sih sambil belajar Quran lalu menghafal, atau baiknya dia memperbaiki dulu saat kemampuan membaca Al-Qur'annya? Iya, memperbaiki dulu kemampuan baca Al-Qur'annya sampai betul baca Al-Qur'annya baru menghafal. Atau bisa juga dijalani bersamaan. Tapi intinya apa yang akan dihafal harus baik bacaannya. Oke. Misalkan dia ingin menghafal 1 halaman surat Al-Baqarah, maka dia harus benar membacanya 1 halaman tersebut. Baru menghafal, Ustaz, baru ya? menghafal. Karena kalau tidak, nanti menghafal dengan bacaan cara baca yang salah, dan di hafalan dengan cara baca yang salah itu sudah melekat dalam ingatannya, ternyata banyak yang salah, nanti mengulang kembali. Akan kerja 2 kali, Ustaz, kerja ya? 2 kali. Berarti tahsinya diperbaiki dulu, Ustaz ya? Oke, baru tahfidz, Ustaz ya? Baru dia menghafal tahfidz. Oke, Masya Allah. Ustadz,
banyak juga yang mengatakan jika belajar Al-Quran ini harus bersanad Ustadz ya. Nah kemudian kita masih bingung nih Ustadz, sebenarnya sanad Al-Quran ini apa sih Ustadz? Belajar Al-Quran nggak harus bersanad. Jawabannya tidak harus Ustadz ya? Nggak harus bersanad. Yang penting kita bacaannya tepat, ya itu sudah cukup. Nggak harus bersanad. Bersanad itu adalah nilai tambah. Sanad itu adalah rangkaian perawi Al-Quran dari Nabi SAW, bahkan dari Jibril. Karena Allah menurunkan Al-Quran melalui Jibril, kemudian Jibril kepada Nabi, kemudian kepada para sahabat, tabi'in, dan seterusnya sampai ke kita. Rangkaian itulah yang dinamakan dengan sanad. Jadi kalau kita mempelajari dari salah satu rangkaian itu dan berhasil dari awal Al-Fatihah sampai akhir Al-Quran, dan guru kita itu memberikan ijazah, sertifikat ijazah itu apa ya, izin, pengakuan dari guru kita, si fulan ini telah menyelesaikan hafalan dari bukan hafalan aja, bacaan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya pengakuan dari guru dalam bentuk tertulis, maka itu sanad. Oke. Apakah ini sama dengan hadis Ustaz? Ya di hadis juga, hadis juga bersanad seperti sanad, itu Ustaz ya. Oke. Berarti bedanya kalau sanad Al-Quran dia ada semacam verifikasi Ustaz ya, semacam pengakuan bahwa memang si fulan ini sudah sesuai dengan bacaannya, sesuai Ustaz ya. Oke. Jadi Sobat Al-Fadis nggak perlu bersanad Ustaz ya? Nggak perlu. Oke. Tapi kemudian ketika bersanad pun itu malah lebih bagus Ustaz ya? Itu nilai tambah. Nilai tambah. Seperti belajar agama, nggak perlu di lembaga formal. Oke. Nggak perlu harus mendapatkan gelar, mendapatkan ijazah. Dimanapun kita belajar, asalkan belajarnya betul, ya itu bagus. Dan kalaupun ada ijazah, itu adalah nilai tambah. Oke. Kalaupun ada ijazah itu adalah nilai tambah. Nilai tambah. Ya? Oke, masya Allah. Jadi simpelnya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Oke. Jadi yang belajar kepada mereka yang tidak bersanad pun asalkan bacaannya benar, Ustaz, itu nggak masalah. Nggak masalah. Ya? Oke, Ustaz. Pesan nih ya terakhir, mungkin bisa jadi yang terakhir untuk Sobat Al-Fadis yang saat ini mungkin sedang sangat berjuang untuk menghafal Quran Ustadz ya, karena mungkin setelah tadi Antum menyampaikan bahwa ya Al-Quran pegangan hidup, bahkan kita bisa jadi kehilangan arah kalau kita nggak belajar Al-Quran Ustadz ya. Sumber dari segala sumber hukum ya juga rujukannya Al-Quran Ustadz ya. Dan ini salah satu hal yang sangat istimewa sekali diturunkan kepada Nabi kita Ustaz ya. Iya, betul. Oleh karena itu sudah sewajarnya hal yang lumrah kita sebagai seorang muslim harus mempelajari Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran Ustaz ya. Ustaz, mungkin pesan nih ya untuk Sobat Al-Fadis yang saat ini sedang berjuang untuk mereka yang menghafal Al-Quran, karena tantangan anak muda sekarang ini banyak Ustaz ya. Salah satunya adalah gadget Ustaz. Iya. Oke. Apa hal-hal yang harus ketika mereka hafal Al-Quran, hal-hal yang menjadi pantangan mereka Ustaz agar hafalannya tidak hilang? Monggo Ustaz, silakan. Kalau pantangan ya jelas maksiat, ini sudah dibahas. Sudah maklum bagi para penghafal, lalu kan para penuntut ilmu, bahkan yang pemula pun sudah tahu kalau tantangan dari Al-Quran, menghafal Al-Quran dan menghafal ilmu syariat adalah maksiat, dan sampai terjerumus dalam maksiat. Namun ada yang ingin Ana sampaikan, khususnya nasihat buat Ana sendiri dan para penghafal Al-Quran, baik yang sudah hafal ataupun yang masih di tengah jalan dalam menghafal, ataupun yang masih baru menghafal, yaitu lihat dan perbaiki tujuan kita dalam menghafal Al-Quran. Karena tujuan itu pengaruhnya sangat besar terhadap berlangsungnya kita dengan Al-Quran. Seberapa jauh kita bersama dengan Al-Quran, akan betah bersama dengan Al-Quran, itu tujuan itu sangat pengaruhnya sangat besar dalam
hal itu. Kalau tujuan kita dunia, kita ingin meraih dunia dari Al-Quran, kita akan tinggalkan Al-Quran, begitu kita akan mendapatkan dunia. Kalau tujuan kita dalam menghafal Al-Quran adalah popularitas, gelar, Pengakuan maksudnya. ingin diakui sebagai seorang hafid, maka kebersamaan dengan Al-Quran, kita akan tinggalkan Al-Quran ketika pengakuan itu sudah kita dapatkan. Demikian juga kalau tujuan kita menghafal Al-Quran itu adalah supaya hafal, supaya selesai hafalan kita, Menggugurkan kewajiban. sebenarnya nggak wajib. Okay. Menghafal Al-Quran nggak wajib. Kalau kita, tujuan kita itu dalam menghafal Al-Quran adalah supaya selesai hafalan Al-Qurannya, menjadi berhasil menghafal Al-Quran, kita akan tinggalkan Al-Quran ketika kita sudah berhasil menghafal. Karena tujuan sudah terpenuhi. Sebagaimana orang yang belajar di lembaga-lembaga formal, kalau tujuannya adalah ijazah, maka dia akan tinggalkan belajar begitu mendapatkan ijazah. Tapi kalau tujuannya bukan itu, tujuannya memang memperbanyak ilmu, maka dia akan tetap belajar walaupun sudah mendapatkan ijazah yang paling tinggi. Demikian juga apa sih dalam Al-Quran, bagaimana tujuannya? Kalau pendapat anak pribadi, hendaknya ketika seorang menghafal Al-Quran itu tujuannya dalam menghafal adalah supaya menjadi ahlul Quran. Yang disebutkan oleh hadis, Inna lillahi ahlina minan nas ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran adalah orang yang selalu bersama dan terikat dengan Al-Quran. Apa yang dia baca sehari-hari adalah Al-Quran, dan ketika dia bertindak, berbuat, dia bertindak dan berbuat berdasarkan petunjuk Al-Quran, dan ketika dia bersosialisasi, dia berakhlak dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran selalu melekat Al-Quran itu pada dirinya. Kalau memang tujuannya demikian, dia sudah berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya, atau dia belum berhasil, dia tidak akan tinggalkan Al-Qur'an. Dia akan selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kebanyakan yang kita dapati, orang yang dahulunya sangat menggebu-gebu ingin menyelesaikan hafalan Al-Qur'an, ingin menjadi penghafal Al-Qur'an, ternyata setelah hafalannya selesai, dia sudah tidak bersama Al-Qur'an lagi, karena tujuannya sudah tercapai. Jadi pentingnya memperbaiki niat, Ustadz ya. Niat dan tujuan itu. Kalau niat untuk Allah, tujuan apa sih tujuan kita dari menghafal Al-Qur'an itu? Sama kalau kita melakukan perjalanan ya, tujuan kita ke Jakarta. Kalau sudah sampai Jakarta, udah itu tujuan kita, nggak mungkin kita melangkahkan kaki kita lagi, karena sampai sudah sampai tujuan. Mungkin itu yang Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian juga memang sangat letih menjadi penghafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an itu sangat letih. Yang tidak mungkin tidak diuji juga Ustaz ya. Yang tidak mungkin diuji. Tapi ini ada waktu? Masih ada waktu. Silakan. Yang perlu kita sadari, kita pasti akan mengalami keletihan, kecapean, tantangan, ujian dan segala macamnya. Yang perlu kita sadari adalah ini bukan hanya bagi penghafal Al-Qur'an. Semua orang yang memiliki impian, memiliki cita-cita, pasti dia akan menggapainya dengan susah payah, dengan letih, dengan banyak pengorbanan. Bukan hanya Al-Qur'an. Kita ingin dunia, pasti kita akan bisa mencapainya dengan susah payah. Tanyakan kepada orang yang telah berhasil memiliki dunia, bagaimana dia, orang yang paling kaya, bagaimana dia bisa mendapatkan hartanya? Nggak mungkin dengan santai-santai, dengan kenikmatan, nggak mungkin. Pasti dengan jatuh bangun, dengan capek. Orang yang mendapatkan kekuasaan juga demikian, pasti dengan capek, dengan susah payah. Demikian juga Al-Qur'an, dan balasan bagi ahlul Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti dengan
jatuh bangun dan dengan sangat susah payah. Yang perlu kita sadari adalah balasan yang akan Allah berikan bagi keletihan kita. Jangan melihat hasil. Kalau hasil itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita walaupun susah payah, kalau Allah tidak mentakdirkan sebagai penghafal Al-Qur'an, kalau Allah tidak mentakdirkan kita berhasil menjadi penghafal Al-Qur'an, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang perlu kita fokuskan adalah proses. Masya Allah. Prosesnya itu. Karena prosesnya juga ada imbalannya, ada pahala dalam prosesnya. Nah, Masya Allah. Dan setiap proses bisa jadi masing-masing orang berbeda-beda. Bisa Ustaz, ya? berbeda-beda. Oke, Masya Allah. Dan nikmati proses ya Ustaz. Nikmati proses Harus itu. dinikmati. Kalau Oke. kita sudah memang cinta dengan Al-Quran dan kita sudah yakin dengan imbalan yang Allah berikan kepada ahlul Quran, keletihan, kesusahan itu akan bisa kita nikmati. Masya Allah. Baik, Ustaz. Ya, sekali lagi ini Masya Allah luar biasa sekali motivasi yang memang harus kita sama-sama miliki Ustaz ya. Ya. Dan terima kasih sudah berbagi motivasi ini. Dan semoga motivasi terus mengalir untuk antum dan juga sobat Amin, Al-Fadis amin, Ustaz amin. ya. Sekali lagi jazakallah ya Ustaz. Wa iyyakum. Terima kasih atas waktunya untuk Al-Fadis sore hari ini ya. Dan juga untuk sobat Al-Fadis, terima kasih sudah simak 30 menit lebih dekat dengan Asatiza. Insyaallah kita jumpa kembali untuk lain episode dengan Asatiza yang lain. Kita pamit dulu, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.